namaku adalah Tania. Aku seorang wanita yang sangat mandiri, tangguh, dan punya ambisi besar dalam hidup ini. Sejak muda aku bekerja keras membangun perusahaan dari nol, melewati banyak jatuh bangun hingga akhirnya kini aku menjadi pemilik dan pemimpin utama dari jaringan perusahaan distribusi makanan terbesar di kota ini. Banyak yang iri padaku, punya kekuasaan, kekayaan, dan hidup mewah. Tapi siapa sangka, di balik semua keberhasilanku, ada luka besar yang kini menancap di hatiku karena Raka, suamiku sendiri. Raka bukan siapa-siapa saat aku mengenalnya. Ia hanya seorang staf biasa yang melamar kerja sebagai sopir antar barang di perusahaanku. Penampilannya sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya yang sakit-sakitan. Waktu itu, aku merasa iba sekaligus terkesan dengan semangat hidupnya yang luar biasa. Ia selalu datang paling pagi, pulang paling malam, dan tidak pernah mengeluh. Aku yang awalnya hanya memperhatikannya dari jauh, perlahan mulai tertarik. Perasaan itu makin tumbuh saat suatu hari ia menolongku dari penjambretan di parkiran kantor. Dari situlah aku mengenalnya lebih dalam. Raka ternyata pria yang sederhana, jujur, dan sangat bersyukur dengan hal-hal kecil. Ia sering berkata padaku, "Aku tidak butuh dunia, cukup ada seseorang yang percaya padaku." Dan aku adalah orang itu. Tak peduli status sosial kami yang berbeda, aku memilihnya. Banyak yang mencibir keputusanku. Teman-teman sesama pengusaha menertawakanku karena menikahi pria tanpa masa depan. Tapi aku yakin dengan pilihanku. Aku yakin cinta bisa membuat seseorang berkembang, dan aku yakin aku bisa membantunya bangkit. Setelah menikah, aku angkat Raka jadi kepala operasional. Awalnya ia menolak, tapi aku yakinkan bahwa ini bukan hadiah, melainkan kesempatan. Ia pun mulai belajar. Aku membimbingnya sendiri, mengajari laporan keuangan, membaca pasar, memimpin tim, hingga perlahan-lahan ia mulai tumbuh percaya diri. Aku bahagia melihatnya berkembang, dan lebih bahagia lagi karena kupikir kami adalah tim yang kuat, suami istri yang saling menguatkan. Demi memberi dia ruang untuk berkembang, aku bahkan mengambil keputusan besar, aku mundur dari jabatan direktur utama dan menyerahkan tampuk itu kepada Raka. Aku berpikir sudah waktunya aku menjadi istri penuh waktu. Aku ingin membangun keluarga yang hangat. Aku ingin punya anak, mengurus rumah tangga, dan membiarkan Raka bersinar di ruang yang kubuka untuknya. Tak pernah sedikit pun aku menyesal memberikan segalanya untuk Raka. Semua aset perusahaan kami atas nama bersama. Bahkan rekening utama dan kartu kredit perusahaan pun kutitipkan padanya karena aku percaya bahwa ia adalah bagian dari diriku. Aku menyayanginya sepenuh hati, mempercayainya tanpa batas, dan memperlakukannya lebih dari sekadar suami. Ia adalah sahabatku, partner hidupku, dan orang yang selalu kudukung. Namun kini, semua pengorbananku terasa sia-sia. Beberapa minggu terakhir, sikap Raka berubah. Ia sering membawa pulang aroma parfum asing di bajunya. Ia mulai sibuk dengan rapat luar kota yang tak jelas. Ia jarang menatap mataku saat bicara, dan senyumnya pun terasa palsu. Awalnya aku mencoba berpikir positif, mungkin ia hanya lelah. Mungkin tekanan kerja terlalu besar. Tapi semakin hari, kecurigaanku makin besar. Puncaknya, saat ia pulang tengah malam dan aku menegurnya dengan lembut, ia justru membentakku. "Aku capek. Jangan interogasi aku terus seperti anak kecil," katanya dengan nada tinggi. Hatiku tercekat. Itu bukan Raka yang aku kenal. Itu bukan pria yang dulu memelukku erat dan bilang bahwa aku adalah satu-satunya orang yang percaya padanya. Beberapa hari setelah itu, aku tak sengaja melihat notifikasi di laptopnya yang terbuka di meja kerja. Transfer dana 750 juta rupiah berhasil dikirim. Aku kaget. Ketika ku buka rincian transfer, hatiku serasa ditusuk ribuan belati. Dana itu dikirimkan ke seorang wanita bernama Alia. Aku mengenal nama itu. Alia adalah mantan pacarnya sebelum kami menikah. Wanita yang dulu meninggalkan Raka demi pria kaya yang mengajaknya pindah ke luar negeri. Wanita yang dulu membuat Raka hancur berkeping-keping, dan aku yang membantunya berdiri kembali. Tanganku gemetar. Jantungku berdegup tak karuan. Inikah alasan sikap Raka berubah? Inikah alasan mengapa ia seperti menjauh? Aku tidak mau gegabah menuduh,
maka kuputuskan menyelidiki lebih jauh. Aku diam-diam menghubungi asisten pribadi Raka dan berpura-pura ingin tahu jadwal suami. Ternyata benar, dalam minggu ini saja Raka sudah 3 kali mengatur makan malam bersama klien dari luar negeri bernama Alia. Hati perempuan mana yang tak hancur? Dan seperti membenarkan semua kecurigaanku, malam itu aku mendengar langsung dari mulutnya. Aku mau jujur, kata Raka dengan nada datar. Alia kembali, dan kami memutuskan untuk menikah. Ini bukan soal kamu atau perusahaan, tapi soal masa lalu yang belum selesai. Aku terdiam. Ingin rasanya menamparnya saat itu juga. Tapi aku terlalu terpukul. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menusuk langsung ke jantungku. Dan aku harap kamu mengerti, lanjutnya. Aku nggak minta izinmu, aku cuma kasih tahu. Lagi pula, kamu punya semuanya. Biarkan aku bahagia juga. Biarkan aku bahagia? Setelah semua yang kulakukan? Setelah aku korbankan karierku? Setelah aku percayakan hidupku padanya? Dan sekarang ia minta aku diam, sementara dia menikahi wanita lain? Aku menunduk. Tak ada air mata. Hanya ada kebisuan dan getar amarah yang belum meledak. Tapi malam itu, aku membuat keputusan. Jika dia tega menusukku dari belakang, maka aku akan berdiri dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Aku bukan istri bodoh yang akan diam saat dikhianati. Aku Tania. Dan ini baru permulaan. Malam itu aku tak bisa tidur. Kutatap langit-langit kamar yang dulu kami bangun dengan penuh cinta, sekarang terasa seperti penjara. Di sebelahku, kasur kosong. Raka entah di mana. Mungkin bersama Alia, membicarakan rencana pernikahan mereka. Rencana yang seharusnya menyakitkan bagiku, tapi justru kini membuatku tenang. Bukan karena aku menerima pengkhianatannya, tapi karena aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Sudah cukup aku jadi wanita baik yang selalu mengalah. Aku sudah lelah menjadi penyangga bagi pria yang memanfaatkan cintaku untuk membangun kejayaannya sendiri. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Langkahku tegas. Senyum-senyum karyawan yang kaget melihatku kembali ke ruang direksi hanya kubalas dengan anggukan. Mereka pasti mengira aku datang sekadar menengok. Tapi tidak. Hari itu, aku kembali sebagai pemilik. Sebagai ratu yang akan mengambil kembali tahtanya. Aku memanggil seluruh jajaran direksi rapat darurat. Termasuk Raka, yang tampak canggung ketika masuk ke ruang rapat dan melihatku duduk di kursi kepala. Silakan duduk, kataku datar, menahan emosi yang membuncah. Raka menatapku, mencoba mencari makna dari nada bicaraku. Tapi ia tak berani protes. Mulai hari ini, aku kembali aktif sebagai direktur utama, ucapku tajam. Surat keputusannya akan dikirim ke setiap kepala divisi. Terima kasih untuk semua kerjasamanya. Semua terdiam. Suasana hening seketika. Mataku tak lepas dari ekspresi Raka yang menegang. Ia terlihat terkejut, bahkan mungkin ketakutan. Aku tahu ia pasti khawatir. Semua posisinya, semua kekuasaan yang dulu kuberikan, sekarang hanya tinggal waktu untuk kutarik kembali. Kalau kamu merasa keberatan, Raka, lanjutku pelan, kamu bisa mengajukan pengunduran diri. Ia mengangguk pelan. Tak bisa berkata-kata. Satu demi satu aku ambil alih kendali perusahaan kembali. Aku meminta audit menyeluruh atas semua pengeluaran dalam 6 bulan terakhir. Aku menelusuri transaksi mencurigakan, dan benar saja, dana perusahaan banyak digunakan untuk membiayai kehidupan Raka dan Alia. Mulai dari pembelian mobil baru atas nama orang lain, cicilan apartemen mewah di Jakarta, hingga perhiasan dan tiket-tiket perjalanan luar negeri. Aku nyaris muntah membaca laporan itu. Ternyata uangku bukan hanya untuk membesarkan pria itu, tapi juga untuk membiayai wanita yang dulu menghancurkannya. Semua data sudah di tanganku, dan aku tak berniat menyembunyikannya. Minggu berikutnya, aku mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah. Karyawan-karyawan lama dan baru, semua datang. Termasuk rekanan bisnis yang sudah lama tak bertemu denganku sejak aku mundur. Aku menyambut mereka semua dengan senyum lebar. Dan tepat ketika semua sedang berkumpul, aku berdiri di depan panggung kecil di tengah taman. Terima kasih sudah datang.
Pesta ini bukan sekadar perayaan kembalinya aku ke perusahaan, tapi juga untuk memberi pengumuman penting. Semua mulai saling menatap. Raka, yang berdiri tak jauh dari barisan depan, terlihat tegang. Ia tahu aku bukan tipe wanita yang membuat pernyataan tanpa maksud. Aku ingin memperkenalkan calon pengantin baru. Tapi bukan dari keluarga kerajaan. Bukan juga dari kalangan bisnis. Semua hening. Aku sengaja membuat jeda. Calon pengantin itu adalah mantan sopir perusahaan yang kemudian menjadi suami direktur utama. Kini, dia ingin menikah lagi dengan wanita yang dulu membuangnya saat miskin. Beberapa orang tertawa kecil, bingung apakah itu guyonan. Dan semua biaya pernikahan mereka, dari cincin berlian 5 karat, gedung mewah di Bali, hingga mahar ratusan juta rupiah, dibayar dengan uang perusahaan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis. Tawa berhenti. Hening seketika. Raka mulai berkeringat. Dan karena itu, saya resmi memecat saudara Raka dari posisi manapun di perusahaan mulai detik ini. Surat resmi sudah ditandatangani dan akan disebar ke semua departemen. Raka maju ke arahku, panik. Tania, kamu nggak bisa? Aku bisa, potongku dingin. Karena kamu tak pernah punya hak dari awal. Semua aset, semua saham, semua legalitas masih atas namaku. Aku hanya memberimu kepercayaan. Dan kamu mengkhianatinya. Ia mematung. Semua mata kini menatapnya dengan jijik. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan topeng pria sukses, runtuh dalam satu malam. Aku melangkah turun dari panggung dan menghampirinya. Selamat, Raka. Sekarang kamu bisa menikah dengan Alia, tanpa uangku, tanpa kekuasaanku, dan tanpa nama besarku di belakangmu. Kuharap dia bisa mencintaimu dengan tulus, sama seperti aku dulu. 2 hari kemudian, kabar pemecatan Raka tersebar kemana-mana. Media lokal mulai menulis tentang kisah direktur yang menikahi mantan, dibiayai uang perusahaan. Aku tak perlu repot-repot membayar wartawan. Dunia sudah mencium baunya sendiri. Dan Alia? Ia menghubungiku lewat pesan singkat. Aku tahu kamu wanita kuat, tapi kamu nggak harus menghancurkan hidup orang lain hanya karena kamu sakit hati. Aku tidak pernah merebut Raka darimu, kami hanya saling menemukan kembali. Aku tertawa kecil membaca pesannya. Wanita ini, sungguh lucu. Kubalas dengan satu kalimat. Kalau kamu merasa menemukan kembali cinta, pastikan kamu tidak membangunnya di atas puing hidup orang lain. Setelah itu aku memblokir nomornya. Hari-hari berikutnya, hidupku kembali dipenuhi jadwal kerja. Tapi kini aku menjalani semuanya dengan lebih kuat. Tidak lagi ada bayang-bayang Raka. Tidak ada lagi rasa bersalah karena terlalu percaya pada cinta. Kini aku mengandalkan diriku sendiri. Dan meski hatiku masih terasa perih, aku tahu aku tidak kalah. Karena wanita sepertiku, tidak bisa dihancurkan hanya dengan pengkhianatan. Malam itu aku tak bisa tidur. Kutatap langit-langit kamar yang dulu kami bangun dengan penuh cinta, sekarang terasa seperti penjara. Di sebelahku, kasur kosong. Raka entah di mana. Mungkin bersama Alia, membicarakan rencana pernikahan mereka. Rencana yang seharusnya menyakitkan bagiku, tapi justru kini membuatku tenang. Bukan karena aku menerima pengkhianatannya, tapi karena aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Sudah cukup aku jadi wanita baik yang selalu mengalah. Aku sudah lelah menjadi penyangga bagi pria yang memanfaatkan cintaku untuk membangun kejayaannya sendiri. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Langkahku tegas. Senyum-senyum karyawan yang kaget melihatku kembali ke ruang direksi hanya kubalas dengan anggukan. Mereka pasti mengira aku datang sekadar menengok. Tapi tidak. Hari itu, aku kembali sebagai pemilik. Sebagai ratu yang akan mengambil kembali tahtanya. Aku memanggil seluruh jajaran direksi rapat darurat. Termasuk Raka, yang tampak canggung ketika masuk ke ruang rapat dan melihatku duduk di kursi kepala. Silakan duduk, kataku datar, menahan emosi yang membuncah. Raka menatapku, mencoba mencari makna dari nada bicaraku. Tapi ia tak berani protes. Mulai hari ini, aku kembali aktif sebagai direktur utama, ucapku tajam. Surat keputusannya akan dikirim ke setiap kepala divisi. Terima kasih untuk semua kerjasamanya.
Semua terdiam. Suasana hening seketika. Mataku tak lepas dari ekspresi Raka yang menegang. Ia terlihat terkejut, bahkan mungkin ketakutan. Aku tahu ia pasti khawatir. Semua posisinya, semua kekuasaan yang dulu kuberikan, sekarang hanya tinggal waktu untuk kutarik kembali. Kalau kamu merasa keberatan, Raka, lanjutku pelan, kamu bisa mengajukan pengunduran diri. Ia mengangguk pelan. Tak bisa berkata-kata. Satu demi satu aku ambil alih kendali perusahaan kembali. Aku meminta audit menyeluruh atas semua pengeluaran dalam 6 bulan terakhir. Aku menelusuri transaksi mencurigakan, dan benar saja, dana perusahaan banyak digunakan untuk membiayai kehidupan Raka dan Alia. Mulai dari pembelian mobil baru atas nama orang lain, cicilan apartemen mewah di Jakarta, hingga perhiasan dan tiket-tiket perjalanan luar negeri. Aku nyaris muntah membaca laporan itu. Ternyata uangku bukan hanya untuk membesarkan pria itu, tapi juga untuk membiayai wanita yang dulu menghancurkannya. Semua data sudah di tanganku, dan aku tak berniat menyembunyikannya. Minggu berikutnya, aku mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah. Karyawan-karyawan lama dan baru, semua datang. Termasuk rekanan bisnis yang sudah lama tak bertemu denganku sejak aku mundur. Aku menyambut mereka semua dengan senyum lebar. Dan tepat ketika semua sedang berkumpul, aku berdiri di depan panggung kecil di tengah taman. Terima kasih sudah datang. Pesta ini bukan sekadar perayaan kembalinya aku ke perusahaan, tapi juga untuk memberi pengumuman penting. Semua mulai saling menatap. Raka, yang berdiri tak jauh dari barisan depan, terlihat tegang. Ia tahu aku bukan tipe wanita yang membuat pernyataan tanpa maksud. Aku ingin memperkenalkan calon pengantin baru, tapi bukan dari keluarga kerajaan. Bukan juga dari kalangan bisnis. Semua hening. Aku sengaja membuat jeda. Calon pengantin itu adalah mantan sopir perusahaan yang kemudian menjadi suami direktur utama. Kini, dia ingin menikah lagi dengan wanita yang dulu membuangnya saat miskin. Beberapa orang tertawa kecil, bingung apakah itu guyonan. Dan semua biaya pernikahan mereka, dari cincin berlian 5 karat, gedung mewah di Bali, hingga mahar ratusan juta rupiah, dibayar dengan uang perusahaan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis. Tawa berhenti. Hening seketika. Raka mulai berkeringat. Dan karena itu, saya resmi memecat saudara Raka dari posisi manapun di perusahaan mulai detik ini. Surat resmi sudah ditandatangani dan akan disebar ke semua departemen. Raka maju ke arahku, panik. Tania, kamu nggak bisa? Aku bisa, potongku dingin. Karena kamu tak pernah punya hak dari awal. Semua aset, semua saham, semua legalitas masih atas namaku. Aku hanya memberimu kepercayaan. Dan kamu mengkhianatinya. Ia mematung. Semua mata kini menatapnya dengan jijik. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan topeng pria sukses, runtuh dalam satu malam. Aku melangkah turun dari panggung dan menghampirinya. Selamat, Raka. Sekarang kamu bisa menikah dengan Alia, tanpa uangku, tanpa kekuasaanku, dan tanpa nama besarku di belakangmu. Kuharap dia bisa mencintaimu dengan tulus, sama seperti aku dulu. 2 hari kemudian, kabar pemecatan Raka tersebar kemana-mana. Media lokal mulai menulis tentang kisah direktur yang menikahi mantan, dibiayai uang perusahaan. Aku tak perlu repot-repot membayar wartawan. Dunia sudah mencium baunya sendiri. Dan Alia? Ia menghubungiku lewat pesan singkat. Aku tahu kamu wanita kuat, tapi kamu nggak harus menghancurkan hidup orang lain hanya karena kamu sakit hati. Aku tidak pernah merebut Raka darimu, kami hanya saling menemukan kembali. Aku tertawa kecil membaca pesannya. Wanita ini, sungguh lucu. Kubalas dengan satu kalimat. Kalau kamu merasa menemukan kembali cinta, pastikan kamu tidak membangunnya di atas puing hidup orang lain. Setelah itu aku memblokir nomornya. Hari-hari berikutnya, hidupku kembali dipenuhi jadwal kerja. Tapi kini aku menjalani semuanya dengan lebih kuat. Tidak lagi ada bayang-bayang Raka. Tidak ada lagi rasa bersalah karena terlalu percaya pada cinta. Kini aku mengamal malam itu, aku duduk di ruang kerja kecil yang dulu kutinggalkan untuk suamiku. Ruangan itu kini terasa asing,
penuh aroma pengkhianatan dan jejak langkah pria yang dulu begitu kucintai. Hatiku sesat. Bukan hanya karena luka yang ia toreh, tapi juga karena kebodohanku membiarkan diriku disisihkan setelah semua yang kulakukan. Aku menangis dalam diam. Tapi bukan lagi air mata kelemahan. Itu air mata yang membasahi bara dendam di dadaku. Tanganku mengambil kembali dokumen-dokumen penting perusahaan. Ya, meski aku sempat mundur, semua aset dan saham masih atas namaku. Aku hanya memberi keleluasaan pada Raka mengelola, bukan memiliki. Dan kini, itu akan kuambil kembali. Keesokan harinya, aku bangun pagi seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa dalam semalam, aku telah mengambil satu keputusan besar. Aku akan mengambil kembali hidupku. Aku akan kembali ke kantor pusat. Bu Tania? Sapa Rini, sekretarisku yang lama, begitu aku melangkah masuk ke lobi kantor utama. Astaga, akhirnya ibu datang lagi. Kami semua kangen. Kantor ini terasa hampa tanpa ibu. Aku tersenyum tipis. Mulai hari ini, aku kembali. Rini memelukku dengan haru. Dan aku tahu, mereka yang setia akan tetap mendukungku. Dalam waktu 2 jam, aku sudah duduk kembali di ruang CEO, kursi yang kuserahkan pada Raka dulu, kini kembali padaku. Kuakses sistem keuangan utama, memeriksa semua pengeluaran yang dilakukan Raka dalam 3 bulan terakhir. Mataku membelalak. Mobil mewah, 1,2 miliar rupiah. Apartemen, 4,5 miliar rupiah. Perhiasan emas dan berlian, 980 juta rupiah. Plus rencana sewa ballroom hotel bintang 5 untuk acara pernikahan mereka, 600 juta rupiah. Semua ditarik dari dana perusahaan dan rekening pribadiku. Aku tertawa getir. Kau bahkan tak punya malu memakai uangku untuk mengawini perempuan lain, Raka. Aku tak ingin gegabah. Aku panggil tim hukum dan keuangan. Dalam waktu seminggu, semua akses Raka ke rekening perusahaan dibekukan. Semua kartu debit dan kredit yang dia pegang, non-aktif. Dan tabungan atas nama bersama langsung kualihkan sesuai perjanjian pranikah yang dulu dia sendiri minta untuk ditandatangani. Pastikan juga vendor pernikahan mereka tahu bahwa semua pembayaran belum disetujui pemilik dana, kataku ke bagian keuangan. Biar mereka bersiap. Karena pernikahan itu tidak akan berjalan mulus. Hari itu juga, aku mengembalikan semua wewenang Raka ke posisinya semula, hanya direktur cabang. Tanpa akses finansial. Tanpa kuasa. Aku tidak menghubunginya. Tidak mengirim ancaman. Aku hanya menunggu, karena aku tahu, badai ini akan datang tepat pada waktunya. Dan saat itu tiba, aku ingin menyaksikan semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Sore hari, aku menerima panggilan dari vendor catering yang digunakan oleh Raka untuk pestanya bersama Alia. Bu Tania, kami mohon maaf menghubungi langsung. Kami baru saja mendapat notifikasi bahwa pembayaran untuk pesta tanggal 18 belum disetujui. Sementara Bapak Raka menjanjikan pembayaran penuh minggu ini. Aku tersenyum kecil. Terima kasih sudah menginformasikan. Jika belum ada dana masuk, tolong jangan lanjutkan prosesnya. Kita tidak ingin terjadi penipuan, bukan? Vendor itu gelagapan. Baik Bu. Tapi, nanti acaranya? Tidak perlu khawatir. Kalau dana belum cair, tak ada kewajiban kalian untuk melayani. Jangan takut, kalian tidak akan disalahkan. Begitu telepon ditutup, aku tersenyum puas. Perlahan tapi pasti, semuanya berjalan sesuai rencana. 3 hari sebelum pesta pernikahan, Raka pulang dengan wajah kesal. Ia membanting pintu, lalu masuk ke kamar sambil mengomel. Kenapa semua kartu ATM aku nggak bisa dipakai, Tan? Aku coba transaksi, gagal semua. Aku menatapnya dingin. Oh, mungkin bank curiga dengan pengeluaranmu yang besar. Lagi pula, itu semua kartu yang aksesnya dari rekening milikku, kan? Raka tampak tertegun. Apa maksudmu? Aku pemilik sah dari rekening itu, Raka. Kau hanya aku beri otorisasi. Sekarang, aku tarik semua aksesmu. Kau gila. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Aku? Gila? Mungkin. Tapi yang lebih gila adalah seorang suami yang menghambur-hamburkan uang istrinya demi menikahi perempuan lain.
Alia bukan perempuan sembarangan, Tan. Dia wanita sukses. Aku tertawa. Sukses dari mana? Dia karyawanku di cabang Yogyakarta. Dia hanya kepala marketing. Gajinya saja aku yang tetapkan. Raka terdiam. Wajahnya seperti tersiram air panas. Kau pikir dia balik dari luar negeri bawa bisnis besar? Dia kerja jadi pelayan restoran di Dubai dan pulang karena visanya habis. Lalu kau bodoh, percaya dia sukses, dan menggadaikan semuanya. Menyedihkan. Aku tinggalkan dia yang terdiam mematung. Hatiku sakit, ya. Tapi rasa puas mulai mengobati luka itu perlahan-lahan. Malam menjelang hari pernikahan mereka tiba. Aku mengenakan gaun hitam elegan dan berdiri di depan kaca. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Hari di mana kebenaran akan terungkap dan semua topeng akan jatuh. Sebelum keluar rumah, aku melihat cermin dan berbisik pelan, ini bukan akhirku. Ini awal dari akhir mereka. Dan aku siap menyaksikannya. Pagi itu, suasana ballroom Hotel Bintang 5 tempat pernikahan Raka dan Alia seharusnya digelar terlihat glamor. Dekorasi serba putih dan emas, bunga segar dari luar negeri, karpet merah membentang. Tamu-tamu mulai berdatangan, para undangan dari keluarga besar Raka dan Alia, juga rekan-rekan bisnis yang dulu mengenalku sebagai istri sah Raka. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Aku datang dengan kepala tegak, mengenakan gaun hitam elegan dengan sepatu hak tinggi. Rambutku disanggul anggun, riasanku flawless. Tak ada satupun yang bisa menebak bahwa aku adalah wanita yang telah mereka remehkan. Mataku menatap lurus ke arah pelaminan yang masih kosong. Belum ada pengantin di sana. Tapi para undangan mulai gelisah. Musik pengiring pun terhenti sesaat. Lalu terdengar gumaman, kenapa semua dekorasi berhenti dipasang? Apa benar pihak hotel membatalkan jamuan? Kok, kata orang cateringnya pulang semua? Aku tersenyum kecil. Ini dia, efek dari semua tindakan yang telah kususun. Aku tak perlu mengotori tangan. Aku hanya menghentikan aliran uang, dan semuanya berhenti dengan sendirinya. Tiba-tiba terdengar keributan dari belakang. Seorang wanita berteriak-teriak sambil menarik gaun pengantinnya. Di sampingnya, seorang pria tergopoh-gopoh, Raka. Aku nggak bisa nikah kayak gini, Rak, bentak Alia. Kamu janji semua udah beres. Mana makanannya? Kenapa hotel ini nggak nyiapin ruangan bridal? Mana pengiring musiknya juga bubar semua? Aku juga nggak tahu, Lia. Aku udah bayar semuanya, tapi semua vendor bilang dananya belum cair. Belum cair? Kau bilang uangmu banyak. Raka hanya menunduk. Wajahnya pucat pasi. Dia belum tahu siapa yang menghentikan semua itu, tapi dia akan tahu sebentar lagi. Aku melangkah pelan ke tengah ruangan, suara langkah sepatu hakku menggema di lantai marmer. Semua tamu menoleh. Beberapa langsung mengenaliku. Itu kan Tania? Bukannya itu istri sah Raka? Wah, kok dia datang? Bukannya cerai belum? Aku tak peduli. Aku langsung berdiri di depan panggung pelaminan kosong itu, mengambil mikrofon dari pembawa acara yang bingung. Suara musik berhenti total. Semua mata menatapku. Aku tersenyum. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Tania. Istri sah dari Raka Yudhistira yang seharusnya menjadi pengantin pria hari ini. Go! Para tamu langsung berbisik-bisik. Beberapa wanita terlihat saling memandang tak percaya. Sementara Alia menegang, dan Raka benar-benar terpaku. Aku tahu, mungkin kalian heran kenapa aku di sini, lanjutku dengan suara tenang. Tapi aku hanya ingin memberi informasi bahwa semua dana untuk pernikahan ini berasal dari rekening pribadi dan perusahaan milikku. Tanpa persetujuanku. Kini ruangan benar-benar hening. Bisa kudengar napas tercekat dari sisi kiri dan kanan. Dan karena itu, semua vendor resmi sudah kuminta menghentikan kerja sama mereka. Tidak ada catering, tidak ada fotografer, tidak ada MC, tidak ada pembayaran. Karena aku tidak memberi izin untuk uangku dipakai dalam pesta pengkhianatan seperti ini. Alia terbelalak. Kau sengaja sabotase semua ini. Aku menatapnya dingin. Sabotase? Aku hanya mengambil kembali hakku. Aku hanya menghentikan orang-orang yang berkhianat dariku menikmati hasil kerja kerasku.
Ah, Alia memekik sambil mencengkeram jas Raka. Kau bilang semua sudah aman. Kenapa mantan istrimu masih bisa kendalikan semua ini? Mantan? Aku tertawa kecil. Kau salah, Alia. Aku masih istri sah Raka. Kami belum cerai. Belum ada sidang. Belum ada surat resmi. Jadi, sebenarnya pernikahan ini bisa dikategorikan perzinahan. Suasana semakin kacau. Ibunda Raka yang duduk di kursi VIP langsung berdiri. Apa maksudmu, Tan? Kau datang-datang bikin keributan? Aku menatap wanita itu. Ibu seharusnya bertanya pada anak ibu. Kenapa dia tega menghancurkan rumah tangganya dengan merencanakan menikahi perempuan lain, padahal kami belum bercerai? Kenapa dia pakai uang istrinya untuk modal menikah lagi? Raka mulai berjalan mendekatiku, dengan suara pelan namun gemetar. Tanya, dengar dulu aku bingung, aku pikir. Aku angkat tanganku, menyuruhnya diam. Tidak perlu lagi, Raka. Semua penjelasanmu tidak penting. Yang penting sekarang adalah kau sudah mempermalukan keluargaku, mengkhianati sumpah pernikahan, dan menghancurkan kepercayaanku. Dan kau akan menerima akibat dari semua itu. Aku membuka map biru tua yang kubawa, lalu mengangkat berkas setebal 2 cm. Ini laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Ini bukti bahwa kau menyalahgunakan dana operasional untuk kepentingan pribadi. Semua ini akan kuserahkan ke Dewan Direksi dan Auditor Eksternal, termasuk pengacara perusahaan. Matanya melebar. Tania, jangan main gila. Siapa yang main gila duluan? Kau atau aku? Alia histeris. Ia menendang taplak meja yang tertata, memecahkan vas bunga, lalu berteriak, semuanya palsu. Semua ini pasti cuma drama murahanmu. Aku nggak peduli. Bagus. Kalau begitu, silakan teruskan pernikahan ini. Tapi tidak di tempat ini, dan tidak dengan biaya dari saya. Beberapa vendor yang hadir, seperti fotografer freelance dan sound system, langsung berkemas. Mereka tampak canggung. Sementara keluarga besar Alia yang awalnya begitu sombong, kini menunduk malu. Para tamu mulai berdiri satu persatu. Beberapa pergi tanpa pamit. Beberapa hanya bergumam simpati padaku. Dan sebagian lagi bahkan menatap Raka dan Alia dengan jijik. Aku turun dari panggung dan berjalan pelan menuju pintu keluar. Tapi sebelum pergi, aku berhenti di samping Raka yang hanya bisa menunduk. Kau bisa jatuh cinta lagi, Rat. Itu hakmu. Tapi kau memilih mengkhianatiku dengan cara terendah. Kau bahkan tak punya nyali untuk jujur. Dan kau pakai uangku, hasil kerja kerasku, untuk menyiapkan semuanya? Bodoh sekali kau. Aku menoleh ke Alia. Dan kau pikir hanya karena dulu kalian punya kisah lama, kau bisa datang dan mengambil semua yang kumiliki? Kau salah besar. Ini bukan drama remaja. Ini dunia nyata. Dan aku bukan wanita lemah yang bisa kau singkirkan begitu saja. Aku tinggalkan mereka tanpa menoleh lagi. Tepuk tangan bergemuruh di belakangku. Aku tak tahu siapa yang memulainya. Tapi rasanya seperti penutup yang sempurna. Hari itu, bukan aku yang dipermalukan. Tapi mereka yang mencoba menjatuhkanku dengan cara kotor. Dan aku menang. Pernikahan megah yang dirancang Raka dan Alia berakhir dalam kehinaan. Setelah kupermalukan mereka di depan tamu undangan, kuusir dari rumah yang selama ini mereka banggakan, mereka akhirnya benar-benar kehilangan segalanya. Namun ternyata kehancuran mereka tak berhenti di situ. Justru dari sinilah awal penderitaan mereka dimulai. Setelah malam itu, aku memerintahkan bagian keuangan pusat untuk memblokir seluruh akses Raka ke rekening perusahaan. Seluruh fasilitas kendaraan, rumah dinas, dan gaji langsung dihentikan. Aku pun secara resmi memberhentikannya dari jabatannya melalui rapat direksi luar biasa. Berita mengenai pernikahan gagal Raka dan Alia menyebar cepat di kalangan bisnis dan sosialita. Banyak investor dan rekanan perusahaan mulai mempertanyakan integritas perusahaan yang sempat mereka pimpin. Tapi aku cepat mengambil alih, menggelar konferensi pers resmi, menyampaikan bahwa aku telah kembali memimpin dan segala urusan keuangan perusahaan kini sepenuhnya aman. Sementara itu, Raka dan Alia bingung bukan main. Mereka harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota.
Apartemen mewah yang dijanjikan sebagai mahar ternyata disita karena pembayarannya belum lunas, dan semua tagihan diambil alih oleh tim hukumku. Mobil mewah mereka pun ditarik leasing karena cicilan mandet. Hari demi hari, hidup mereka makin sempit. Alia, yang semula bergaya seperti wanita karir sukses, ternyata hanya staf administrasi di kantor cabang. Aku tentu saja langsung memecatnya karena melanggar kode etik perusahaan dengan menjalin hubungan dengan atasan, apalagi sudah merusak rumah tangga direksi utama. Tanpa pekerjaan, Alia makin sering mengeluh. Di media sosial, ia sempat curhat panjang lebar, menyalahkan keadaan dan menyindirku dengan kata-kata menyakitkan. Tapi aku hanya tersenyum membaca itu. Aku tahu, waktu akan jadi saksi siapa yang tersenyum terakhir. Raka yang awalnya percaya diri dengan dukungan Alia, mulai goyah. Ia berusaha mencari pekerjaan di tempat lain, namun reputasinya sudah tercoreng. Banyak perusahaan yang menolak karena latar belakangnya yang dianggap tidak profesional dan terlibat skandal di tempat kerja sebelumnya. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak ingin direpotkan dengan drama rumah tangga karyawan. Akhirnya, Raka terpaksa melamar ke perusahaan-perusahaan kecil. Dari direktur, kini ia hanya bisa menjadi staf pemasaran lepas dengan gaji pas-pasan. Alia yang tak terbiasa hidup susah mulai sering berselisih dengan Raka. Aku mendapat kabar dari seorang mantan stafku bahwa mereka sering bertengkar di depan umum. Bahkan beberapa kali Alia kabur ke rumah orang tuanya, meninggalkan Raka yang makin putus asa. Sementara aku, hidupku perlahan membaik dan makin bahagia. Perusahaan bangkit lebih pesat, aku mendapat kepercayaan dari banyak mitra bisnis baru. Bahkan salah satu investor besar dari Singapura tertarik mengajak joint venture. Aku mulai sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, bertemu banyak tokoh penting, dan menjalani hidup layaknya ratu. Aku pun membangun yayasan sosial, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi para janda dan wanita korban kekerasan. Aku tahu rasanya dihina, diremehkan, dan disakiti oleh orang yang kita cintai. Tapi aku ingin membuktikan bahwa luka tak harus membuat kita lemah. Luka bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit dan menyinari dunia. Suatu hari, saat aku sedang mengunjungi kantor cabang yang baru saja direnovasi, aku melihat sosok pria dengan penampilan lusuh berdiri di luar pagar. Dia memandangku penuh harap dan ragu. Itu Raka. Aku turun dari mobil, masih mengenakan setelan jas mahal berwarna putih dan tas tangan bermerek. Sepasang sepatu hak tinggi menginjak tanah yang kotor, tapi aku tetap melangkah anggun. Tania. Raka memanggil lirih. Suaranya parau, seperti lelaki yang kehilangan harga diri. Aku menatapnya dengan datar. Ada perlu apa? Aku minta maaf. Aku salah. Semua ini salahku. Aku bodoh karena memilih Alia. Aku buta karena tergoda masa lalu. Kau benar, dia bukan siapa-siapa. Aku kehilangan semuanya, dan aku baru sadar, hanya kau yang benar-benar tulus padaku. Aku mengangkat alis. Tak sedikit pun hatiku tergetar. Jadi sekarang kau datang, mengemis cinta? Setelah mencampakkanku tanpa rasa hormat? Setelah memakai uangku untuk membangun istana untuk wanita lain? Aku menyesal. Aku bahkan rela kalau kau tak menerimaku kembali sebagai suami. Tapi biarkan aku bekerja kembali, aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku tersenyum tipis. Kau tidak akan bekerja di perusahaanku lagi, Raka. Aku butuh orang-orang jujur dan berintegritas. Dan kau bukan salah satunya. Aku mohon, aku butuh pekerjaan. Aku bahkan tak bisa membayar kontrakan bulan ini. Aku menatap matanya. Di sana tak ada lagi cahaya yang dulu pernah kubanggakan. Hanya lelaki hancur yang terpuruk oleh keputusannya sendiri. Bukankah kau dulu pernah bilang, aku ini hanya wanita yang kau tumpangi untuk sukses? Tanyaku pelan. Sekarang, buktikan kalau kau bisa sukses tanpa aku. Raka menunduk. Bahunya berguncang. Mungkin dia menangis, aku tak tahu. Tapi aku tak ingin tahu lagi. Aku berbalik, masuk ke mobilku. Supirku langsung menyalakan mesin dan kami melaju pelan meninggalkan kantor cabang itu. Di kaca spion, aku melihat Raka masih berdiri mematung, seperti patung hidup yang menyesali seluruh keputusan hidupnya. Dan Alia? Kudengar dia kembali ke kampung halamannya. Tak tahan hidup susah,
Ia ditinggalkan keluarganya dan kabarnya sempat mencoba bunuh diri karena depresi. Tapi aku tak pernah berniat menyakiti mereka lebih jauh. Mereka sudah dihukum oleh pilihan mereka sendiri. Dunia ini tidak kejam. Tapi dunia akan memperlihatkan konsekuensi dari tiap keputusan yang kita ambil. Saat Raka memilih untuk mengkhianati cinta dan kepercayaan, ia sedang menanam benih kehancurannya sendiri. Aku hanya duduk dan menonton pohon itu tumbuh dan tumbang. Hidup mengajariku bahwa menjadi wanita baik bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Cinta bukan berarti rela disakiti. Dan pengkhianatan tak selalu harus dibalas dengan dendam. Kadang, cukup diam dan biarkan mereka melihat bahwa kamu bisa berdiri jauh lebih tinggi tanpa mereka. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku tahu satu hal. Harga diriku tidak untuk dinegosiasikan. 3 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku berdiri di atas panggung resepsi Raka dan Alia, mempermalukan mereka dengan tenang, dan memulai hidupku yang baru. Siapa sangka, setelah kehancuran rumah tanggaku, justru kehidupanku menjelma menjadi kisah kebangkitan yang luar biasa. Perusahaan yang dulu hanya aku warisi dari keluargaku, kini telah berkembang pesat. Dari 1 kantor pusat dan 3 cabang, kini aku memiliki lebih dari 15 cabang di berbagai kota besar. Aku juga melebarkan sayap ke sektor digital dan kesehatan. Banyak anak muda bergabung denganku dalam gerakan entrepreneur perempuan, dan namaku beberapa kali masuk dalam daftar Top Inspiring Women Entrepreneur, versi media bisnis ternama. Namun di balik semua itu, hatiku tetap menjunjung satu nilai. Aku tak ingin hidupku hanya dipenuhi kesuksesan materi. Aku ingin hidup yang utuh, penuh cinta, kehangatan, dan kejujuran. Aku tak lagi percaya bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari orang yang pernah mengkhianatimu. Tapi aku percaya, cinta yang baru bisa hadir dari arah yang tak terduga. Dan ternyata, Tuhan pun mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang justru membawa harapan baru. Namanya Raihan. Dia bukan orang asing. Raihan adalah sahabat Raka saat kuliah, yang dulu diam-diam menyukaiku. Aku masih ingat, Raihan dulu sangat sederhana, bahkan sering menjadi bahan olok-olok Raka karena selalu tampil polos dan apa adanya. Tapi yang tak aku tahu, ternyata Raihan telah berubah menjadi pria matang dan sangat berhasil. Kami bertemu kembali di sebuah seminar kewirausahaan yang kuisi di Bali. Saat sesi makan malam, aku melihat seorang pria berbaju putih, berdasi biru laut, berjalan mendekat dan tersenyum dengan tatapan yang tak asing. "Tania," katanya ragu. Aku menatapnya, mencoba mengingat. Lalu mataku membulat. "Raihan?" Dia tertawa kecil. "Akhirnya kamu ingat juga. Wah, ternyata kamu makin luar biasa sekarang. Aku hampir tak percaya kamu bisa tumbuh sekuat ini setelah apa yang pernah terjadi." Aku tersenyum. "Kamu tahu? Sedikit banyak, aku masih kadang dengar kabar dari teman-teman kampus. Termasuk soal Raka dan Alia." Aku mengangguk. Tak ada rasa getir. Hanya kenangan yang kini tak lagi menyakitkan. Obrolan kami berlanjut panjang malam itu. Aku terkejut mendengar Raihan kini menjadi CEO startup teknologi agribisnis yang sedang naik daun. Ia sempat tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun dan kini kembali ke Indonesia untuk membangun desa-desa lewat teknologi. "Jujur, Tan," katanya pelan, "dulu aku menyukaimu. Tapi aku tahu kau memilih Raka. Aku mundur karena tak ingin menghancurkan pertemanan kami." Aku menatapnya lama. "Dan sekarang? Sekarang, aku hanya ingin berada di sisimu. Bukan untuk merebut hatimu. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin menjaga hatimu." Kata-katanya sederhana, tapi menyentuhku. Aku tahu Raihan bukan tipe pria yang suka janji manis. Ia adalah pria yang menunjukkan cinta lewat tindakan, bukan kata-kata. Hubungan kami pun perlahan berkembang. Raihan tak pernah memaksaku untuk buru-buru membuka hati. Ia sabar, konsisten, dan hadir tanpa drama. Aku merasa aman, bahagia. Sesuatu yang dulu tak pernah benar-benar kurasakan bersama Raka. Setahun setelah pertemuan kami, di tengah bunga-bunga lavender di kebun milik yayasan sosialku, Raihan berlutut dan membuka kotak kecil. "Tan, kau sudah terlalu kuat untuk terus berdiri sendiri. Izinkan aku menjadi tempatmu pulang. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai rumah yang kau bangun bersama."
Air mataku menetes. Bukan karena luka, tapi karena aku sadar, Tuhan ternyata menyimpan seseorang yang lebih baik untukku selama ini. Aku menerima lamarannya. Dan pernikahan kami dilangsungkan secara tertutup, hanya dihadiri keluarga dekat, sahabat lama, dan anak-anak dari yayasan yang kami bina bersama. Tak ada pesta mewah. Tak ada resepsi penuh kemewahan seperti dulu yang hanya untuk pencitraan. Yang ada hanyalah senyum, tawa, dan ketulusan. Namun rupanya, dunia belum selesai menunjukkan drama hidup padaku. Beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Rayhan, aku bertemu seseorang yang tak kusangka akan muncul di hari pembukaan cabang yayasan ke-10 di Surabaya. Sosok itu berdiri jauh di belakang kerumunan, tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya muram. Tapi matanya tak bisa kuabaikan. Itu Alia. Ia datang mendekat dengan langkah ragu. Semua orang menatap aneh, tapi aku menyuruh satpam membiarkannya lewat. Aku tak pantas datang, Tanya, katanya lirih. Tapi, aku butuh bicara. Aku ingin minta maaf. Aku memandangnya lama. Kini dia bukan lagi wanita cantik nan angkuh seperti dulu. Ia tampak seperti seseorang yang telah dipukul keras oleh kehidupan. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Alia, kataku lembut. Tapi aku belum memaafkan diriku sendiri, jawabnya. Sejak pernikahan kami berantakan, aku kehilangan arah. Raka menyalahkanku. Dia mulai kasar. Kami bercerai. Dan aku hidup dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Bahkan pernah jadi pelayan toko. Tapi tiap malam, aku selalu ingat senyummu di hari itu, senyum yang tak menyesal. Aku menggenggam tangannya. Alia, semua orang bisa salah. Tapi tidak semua berani mengakuinya. Dan kau datang hari ini, itu tanda kau masih punya harapan. Ia menangis. Pelukannya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya aku yang sembuh, tapi juga dia. Luka kami berbeda, tapi kesadaran kami datang di jalan yang sama, bahwa hidup ini tak bisa terus dipenuhi kebencian. Setelah hari itu, aku memberinya kesempatan. Alia menjadi relawan di yayasan. Dia belajar banyak, dan perlahan hidupnya kembali berwarna. Bukan karena belas kasih, tapi karena ia pantas mendapatkan kesempatan kedua seperti aku dulu. Dan Raka? Aku tak pernah mendengar kabar darinya lagi. Terakhir yang aku tahu, ia bekerja sebagai sales produk di luar kota. Mungkin hidupnya telah berubah. Mungkin belum. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku telah selesai dengannya. Hari ini, aku duduk di balkon rumah kecil penuh bunga, ditemani secangkir teh dan suara tawa anak-anakku bersama Rayhan. Ya, aku akhirnya punya anak kembar, 2 bocah ceria yang memanggilku mama dengan penuh cinta. Kadang aku termenung, mengingat semua luka yang pernah kurasakan. Tapi bukan untuk menangis, melainkan untuk bersyukur, karena aku tahu, tak ada perjalanan yang sia-sia. Semua air mata, semua pengkhianatan, semua kesepian telah membentukku menjadi diriku hari ini. Seorang wanita yang pernah dikhianati, tapi bangkit, dan akhirnya bahagia.